Soal keempat tentang fungsi kuadrat. Ya, coba kita baca soalnya. Jika kurva Y sama dengan A kurang 2 dikali dengan X kuadrat, kita misalkan ini adalah P ya, yang A kurang 2-nya. Kemudian ditambah dengan akar 3 kali 1 kurang AX, kita misalkan ini koefisiennya adalah Q. Kemudian ditambah dengan A minus 2, kita misalkan ini adalah R ya. Nah, selalu berada di atas sumbu X. Selalu berada di atas sumbu X. Ini informasi yang penting ya untuk nanti kita selesaikan. Kemudian yang ditanyakan adalah bilangan bulat terkecil A-2 yang memenuhi adalah berapa ya. Ini coba saya buat garis pembatasnya dulu. Jadi dari soal ini informasi yang penting itu adalah tentang si kurva ini selalu berada di atas sumbu X. Ada dua akibat ketika dia selalu berada di atas sumbu X. Yang pertama itu adalah D-nya atau diskriminannya kurang dari 0. Dan yang kedua nanti akan kita bahas juga adalah si P ini juga, harusnya lebih besar dari 0 karena di atas sumbu X. Oke. Kita bahas dulu yang pertama. Diskriminan itu sama dengan Q kuadrat kurang 4 PR ya. Lebih kecil dari 0. Jadi Q kuadrat itu kita ambil akar 3 ya. Kemudian dikali 1 kurang A. Kemudian dikuadratkan. Dikurang dengan 4 PR. P-nya itu adalah A-2. R-nya juga A-2. Jadi kuadrat aja di situ. Kurang dari 0 ya. Seterusnya ini jadinya 3 kali 1 kurang 2A tambah A kuadrat kurang 4 dikali A kuadrat kurang 4A ditambah 4 kurang dari 0. Kemudian kita selesaikan aja pertasamaannya. Ini jadi 3 kurang 6A ditambah dengan 3A kuadrat kemudian kurang 4A kuadrat tambah 16A dikurang 16 ya, kurang dari 0. Jadi bisa kita teruskan 3 kurang 16 jadinya minus 13. Kemudian minus 6A ditambah dengan 16A itu jadinya tambah 10A ya. Kemudian 3A kuadrat dikurang 4A kuadrat itu jadinya minus A kuadrat kurang dari 0. Atau kalau kita kalikan min 1 ini sama saja dengan A kuadrat kurang 10A tambah 13 ya. Itu lebih besar dari 0 gitu. Kemudian kita cari nih batas-batas A yang memenuhi. Caranya gimana? Kita harus menemukan si pembuat 0 dari pertiraksamaan yang terakhir ini. Yang ini. Caranya dengan menggunakan rumus ABC. Jadi kita punya A1 atau A2 itu akan sama saja dengan yang ini dikuadratin. Anggap saja ini juga kita anggap lagi sebagai Q gitu ya. Ini Q, kemudian yang P di sini 1, kemudian yang R ini 13 gitu. Jadi si A1 atau 2 itu sama saja dengan minus Q atau 10 plus minus akar Q kuadrat atau 100 kurang 4 kali PQ. Jadi 4 kali 1 kali 13 gitu ya. Per 2P atau per 2. Sama dengan 10 plus minus 100 kurang 52, 48 ya. Per 2. Ini sama saja dengan 10 plus minus 2 akar bukan 2 ya, 4 ya. 4 akar 3 gitu ya, karena 16 kali 3 sama dengan 48. Jadi A1 A2-nya itu sama saja dengan 5 plus minus 2 akar 3. Misalkan A1-nya itu yang minus kurang 2 akar 3 di sini, sementara yang A2 itu adalah yang plus 5 tambah 2 akar 3 gitu ya. Dan jelas bahwa A1 itu lebih kecil dari A2 ya, karena tandanya minus di sini. Tuh, di sini plus, dia tambah 2 akar 3. Ini mungkin diperbaiki deh biar bisa kebaca 2 akar 3. Oke, seperti itu. Nah, jadi karena
tandanya di sini si pertiraksamaannya itu adalah positif atau lebih besar dari 0, maka si penyelesaiannya dari kasus pertama ini dia adalah A-nya itu harus kurang dari A kurang dari A1 atau 5 kurang 2 akar 3 atau ya, atau A lebih besar dari A2 gitu ya. A lebih besar dari A2 lebih besar dari 5 tambah 2 akar 3. Jadi ini penyelesaiannya untuk kasus yang pertama ini ya. Kemudian kasus yang kedua itu menyebutkan bahwa si P itu lebih besar dari 0. P adalah A minus 2 lebih besar dari 0 atau ya jelas A lebih besar dari 2. Nah, sesimpel itu aja di kasus kedua ini. Jadi A-nya lebih besar dari 2. Ya udah kita iriskan nih. Kita iriskan 2 ini nih, kita iriskan. Jadi misalnya kita bikin garis bilangan gitu ya. Garis bilangan 5 kurang 2 akar 3 itu misalnya di sini. Dan memang teman-teman bisa coba aja diuji kalau bahwa 2 itu berada di antara 5 kurang 2 akar 3 dan 5 tambah 2 akar 3. Kasus pertama tadi penyelesaiannya adalah gini ya. Yang pertama, jadi mereka saling menjauh karena tandanya ini positif di sini. Saling menjauhi karena tandanya positif gitu ya. Di pertiraksamaan terakhir. Kemudian yang kedua, di kasus yang kedua kita peroleh bahwa A-nya lebih besar dari 2. Seperti ini. Jadi irisannya kita lihat adanya di sini ya. Di situ. Jadi jelas bahwa himpunan penyelesaian yang kita punya itu dia X harus lebih besar dari 5 tambah 2 akar 3. Pertanyaannya adalah bilangan bulat terkecil A kurang 2 yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi kita harus cari dulu bilangan bulat terkecil. Ini sorry, bukan A ya, bukan X nih. Ini A ya, salah tulis. Ini harusnya A, kita sebut sebagai A. Kita harus cari dulu bilangan bulat terkecil A itu berapa sih? Ya, jadi bilangan bulat yang lebih besar dari 5 tambah 2 akar 3 itu adalah ya, 5 ditambah 2 akar 4 ya. Kita tambah aja nilai di dalam akar dengan 1. Jadi kita peroleh 5 tambah 4 jadi 9 ya, 9. Ini A-nya nih. Yang kita pilih A-nya sama dengan 9 karena 9 adalah bilangan bulat yang terkecil untuk A ya, karena A-nya ada di sini. Lebih besar dari 5 tambah 2 akar 3. Sehingga kalau A-nya 9, maka A kurang 2 itu sama dengan 9 kurang 2 sama dengan 7. Jadi jawabannya ada di opsi yang B ya.